Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan piutang. Penghapusan piutang sendiri adalah tindakan yang diambil perusahaan untuk menghadapi piutang yang tak dapat ditagih. Dan ada beberapa penyebab penghapusan piutang dihapuskan. Yang pertama, perusahaan sendiri telah dinyatakan valid. Yang kedua, perusahaan itu bangkrut dan tidak bisa membayar hutang. Yang ketiga, meninggal dunia. Dan yang keempat, lari atau pergi ke luar negeri. Dan ada dua metode penghapusan piutang. Yang pertama, metode secara langsung, dan yang kedua, metode secara tidak langsung. Berikut pengertian dan contohnya. Metode langsung adalah metode yang biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan kecil dan atau perusahaan yang tidak dapat menaksir piutang dengan baik. Dalam pencatatan jurnal, yaitu penghapusan piutang, beban penghapusan piutang di debit dan piutang usaha di kredit, karena pihak yang terkait sudah tidak bisa membayar utang kepada perusahaan, sebab mungkin karena ada kebangkrutan ataupun yang lain. Untuk XX itu adalah nominal jumlah piutang atau beban piutangnya. Berikut adalah contoh penghapusan piutang metode langsung. Tanggal 1 April 2020, tagihan piutang kepada Toko Ayu sebesar Rp1.500.000 diputuskan untuk dihapuskan karena Toko Ayu sudah tutup dan tidak dapat dihubungi. Dalam pencatatan jurnal, karena sudah tidak dapat ditagih, maka kita menghapus piutang, yaitu mendebit beban piutang usaha dan mengkredit piutang usaha. Yang kedua adalah metode tidak langsung, yang pengertiannya adalah metode penghapusan piutang yang dilakukan dengan cara setiap akhir periode ditentukan taksiran jumlah kerugian piutang. Untuk pencatatan jurnal, saat mencadangkan kerugian, kita mendebit beban kerugian piutang karena uang belum diterima oleh perusahaan kita, dan mengkredit cadangan penghapusan piutang karena kita mempunyai angan-angan bahwa perusahaan yang terkait bisa membayar utang tersebut. Dan untuk pencatatan jurnal saat menghapuskan piutang, kita mendebit cadangan kerugian piutang karena sudah dihapuskan dan tidak mempunyai angan-angan untuk perusahaan itu membayar kepada kita, dan mengkredit piutang usaha karena sudah tidak ada piutang usaha lagi. Untuk contoh soal, tanggal 1 Januari 2020 dicadangkan penghapusan piutang Toko Lala sebesar 5% dari total seluruh tagihan Rp5.000.000 karena Toko Lala sedang bangkrut. Buatlah jurnal transaksi tersebut. Pencatatan jurnal saat Toko Lala menyanggupi piutang, yaitu kita buat dulu akun jurnal cadangannya, yaitu mendebit beban kerugian piutang 250 tadi dari 5 juta dikali 5% dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Lalu kita membuat jurnal lagi cadangan kerugian piutang karena sudah diterima oleh kita dan Toko Lala sudah menyerahkan atau menyanggupi piutang untuk dibayar dan mengkredit piutang usaha. Toko Lala sudah tidak mempunyai utang kepada kita dan kita tidak mempunyai piutang. Dan pencatatan jurnal saat Toko Lala membayar piutang kepada kita. Kita membuat dua jurnal, yaitu yang pertama kita mendebit piutang usaha dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Jurnal yang kedua, kas didebit dan piutang usaha dikredit. Pada piutang usaha dikredit karena uang sudah diterima oleh kita dan kas kita menambahkan, jadi piutang usaha sudah dihapus dan tidak ada lagi piutang usaha.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk penghapusan piutang. Selebihnya mungkin ada salah kata atau penjelasan yang tidak jelas dari saya, mohon dimaklumi. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.